I already did a whole camp to fight this guy. I've wanted to fight this guy. I don't know what we're gonna expect. I never give predictions, but I only... So I guess right now my options are the winner of Dustin Poirier. Othman Az-Zaitar, petarung divisi ringan yang hingga kini masih belum terkalahkan dengan rekor 13 kemenangan, dan yang cukup membahayakan bagi petarung lainnya sebagai lawan Bulldozer, bahwa dia hanya sekali saja meraih kemenangan dengan keputusan, dan yang lainnya sudah dipastikan dengan penyelesaian, 10 kali dengan cara meng-KO-kan lawannya, dan 2 lainnya dengan penyerahan. Dan bagi beberapa penggemar yang masih mengenal Othman Az-Zaitar akan bisa kembali menyaksikan performa petarung undefeated ini di UFC 281 dengan kartu utama Israel Adesanya versus Alex Pereira yang akan digelar pada hari Minggu menurut waktu Indonesia pada tanggal 12 November mendatang, melawan lawan yang sebelumnya pernah direncanakan namun gagal di UFC 257 Abu Dhabi pada bulan Januari 2021 lalu, Matt Frevola. Kegagalan potensi pertarungan mereka yang pertama yang dikenal dengan insiden kentang disebabkan dari ketatnya masa itu penggunaan protokol kesehatan COVID-19. Dan dari pengaturan yang ketat ini penyebab tidak adanya penggelembungan kasus COVID-19 karena bagi siapa saja yang diperbolehkan masuk ke ruangan UFC akan dikenakan tanda seperti gelang. Namun Az-Zaitar memotong gelang mereka dan memberikannya kepada orang yang dirahasiakan. Orang ini memasuki area terlarang dan mengirimkan tas misterius ke Az-Zaitar. Setelah insiden itu diketahui dari beberapa kamera pengintai, manajer Az-Zaitar Ali Abdelaziz mengatakan jika tas itu hanya berisi buah kentang. Namun akibat dari tindakan Az-Zaitar yang memotong gelangnya untuk memberikan jalan masuk bagi rekannya, alhasil pertarungan dengan Matt Frevola pun akhirnya dibatalkan. Dan Presiden UFC saat itu malah mengumumkan bahwa Az-Zaitar akan dipotong dari promosi. Dan kini setelah hampir setahun berlalu, Az-Zaitar kembali ke dalam oktagon melawan lawan yang sebelumnya direncanakan Matt Frevola. Petarung asal Amerika dengan usia yang sama dengan Az-Zaitar dan mengoleksi rekor profesional 9 kali menang, 3 kali kalah dan sekali draw. Frevola memulai karir profesionalnya dengan 6 kemenangan beruntun dan berakhir ketika melawan Marco Polo Reyes di UFC Fight Night 124. Selanjutnya, ia bangkit kembali dengan 2 kemenangan berturut-turut, kemudian kalah dari Arman Tsarukyan dan Terence McKinney. Namun dia memiliki kemenangan pada pertarungan terakhirnya dengan mengalahkan Genaro Valdez di UFC 270. Sementara Othman Az-Zaitar masih belum terkalahkan hingga saat ini, dan ini mungkin membuat tidak ada yang bisa dikatakan lagi buat petarung yang selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah memandang enteng siapapun itu lawannya. Meskipun hingga saat ini Az-Zaitar masih di luar peringkat 15 besar divisi ringan UFC, di mana Islam Makhachev sebagai kepala gerbongnya, hampir bisa dimungkinkan itu tidak akan menutup kemungkinan The Bulldozer menanjak ke pertarungan gelar jika rekor sebagai petarung tak terkalahkannya ini bisa bertahan untuk beberapa tahun ke depan meskipun usianya sudah berkepala 3 di samping di bawah manajerial Ali Abdelaziz. Othman Az-Zaitar seorang petarung yang tidak pernah memprediksi bagaimana pertarungan itu akan berlangsung nantinya. Dia hanya akan berupaya untuk mempersembahkan apa yang terbaik darinya, itu pun jika Tuhan berkehendak. I don't know what we're gonna expect. I never give predictions, but I only can say that I gonna do always try to give my best if God helps me to do, inshallah. And I think this opponent is also a good opponent who also gives the people what they want to see. Sementara Frevola sudah merasa tidak sabar untuk bertemu dengan jagoan petarung Maroko Jerman itu. Karena siapapun yang menang dalam pertarungan ini berpotensi akan meluncur ke peringkat 15 besar.
I already did a whole camp to fight this guy. I've wanted to fight this guy, especially after the shit he pulled. You know, I wanted to fight him. As soon as I heard that, like, they let him back in the UFC, see how he looks, you know, in this fight, and you know what to expect with me, and I'm ready to go. I'm in the prime of my life, and I can't wait. Kemudian petarung Iran Amerika yang baru saja menyelesaikan pertandingannya dengan Matthias Gamrot di UFC 280 pada bulan lalu, dan tentu saja pertarungan itu sangatlah penting bagi Darius karena dia tidak bertanding sejak kemenangannya atas Tony Ferguson pada bulan Mei lalu. Meskipun telah banyak waktu yang tidak dipergunakan sepenuhnya, namun Darius belum berada pada posisi ketertinggalan untuk mengejar segalanya. Di UFC 280, produk kelas ringan dari Game Kings MMA itu mampu mendominasi, menang dengan keputusan mutlak disertai dengan kemenangan beruntun yang begitu panjang dan kemenangan dominan lainnya, dan kemudian banyak orang akan mengharapkan Darius untuk mendapatkan kesempatan meraih gelar. Namun sayang, kesempatan itu belum bisa diraihnya pada saat ini. Darius yang dikenal dengan temperamen santai baik di dalam maupun di luar kandang, meskipun agak mempermasalahkan kesempatan bidikan gelarnya yang tertunda, namun dia mampu menerimanya dengan senyum yang pada akhirnya itu tidak menutup pintu keinginannya untuk bertarung kembali. Dalam wawancaranya baru-baru ini dengan Manny Combat, pesaing kelas ringan itu hanya ingin tetap aktif dan tidak mau untuk terus menunggu kapan dan kapan kesempatan bidikan gelar diraihnya. Dan uniknya dari pengakuannya, Benny tampaknya lebih suka mendapatkan setelah perburuan gelar itu, setelah mampu mengalahkan para pesaing-pesaing utamanya yang juga ingin berburu gelar, seperti Dustin Poirier, Michael Chandler, Charles Oliveira, atau Rafael Fiziev sebagai lawan berikutnya. So I guess right now my options are the winner of Dustin Poirier, Charles, or Fiziev. Those are the three options. Those are great fights, right? So let's just figure this out and move forward. You know, I don't want to sit out for another 8 months, 9 months, a year and a half. I love fighting. I just want to fight, you know, and they could. You know, you're not going to be able to dangle the belt in front of me. Like the belt doesn't make me feel special. I know who I am. I know what I'm worth, and I know what God has made me put me on this earth to do. So the belt is cool. I'd love to get it, but ideally, I just want to make sure I don't waste my talents. So I want to get back in there as soon as I can. Pada akhirnya, Darius juga tidak menutup keinginannya untuk melawan Arman Tsarukyan karena menurutnya petarung Armenia ini lebih diperhitungkannya daripada Matthias Gamrot. Hanya saja menurut Benil, Tsarukyan tidak mampu mengatur kecepatan dalam game plan-nya. Namun seperti yang diungkapkannya, jika Tsarukyan lebih kuat dari Gamrot dalam serangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.